Ya. Silakan dibuka bab yang ketujuh halaman 59. Bab ketujuh halaman 59. Sudah semuanya? Oke, jazakumullah kalau sudah. Oke. Ustadz minta pada kalian yang kelihatan wajahnya atau yang enggak kelihatan. Ustadz sudah minta yang belum dibuka kameranya silakan dibuka. Tapi kalau kalian masih enggak berkenan, ya alhamdulillah. Berarti kalian Ustadz anggap kalian anak baik, anak soleh, solehah, ya. Ustadz minta silakan dibaca terlebih dahulu bab yang ketujuh ini. Ustadz kasih waktu 10 menit mulai dari sekarang. 10 menit mulai dari sekarang, ya. Dan nanti akan Ustadz minta kalian untuk menjelaskan sedikit hasil dari apa yang sudah kalian baca. Silakan anak-anak. Mulai dari sekarang. Ini banyak yang nggak dibuka kameranya loh mas, teman-teman. Ya, Ustaz nggak tahu ini ada orangnya apa enggak ini. Kameranya nggak dibuka ini. Masih berjalan sekitar 3 menit, 2 menit, 3 menitan. Ada sisa waktu 7 menit. Ada sisa waktu 7 menit.
Kurang sekitar 3 menitan, Mbak. Teman-teman. Kurang 2 menitan, Mbak, teman-teman.
Ya, cukup Mas, teman-teman, Mbak. Cukup dulu, oke. Ustadz minta, kalau Ustadz tunjuk, kalian harus mau ya. Menyampaikan, ya harus mau. Nggak boleh kemudian malah kamarnya dimatikan. Jadi kalian harus siap mentalnya supaya kalian lebih berani ya. Oke. Ustadz minta perwakilan dari 5A. Silakan Dava Faris. Dava Faris. Mas Dava Faris 5A. Ya Ustadz. Silahkan. Ya, Mas. Jazakumullah, Mas. Rasul artinya utusan, sedangkan Rasulullah artinya utusan Allah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu orang yang menerima wahyu dan berkewajiban menyampaikannya kepada orang lain atau umat manusia. Perhatikan surat Al-An'am ayat 6 berikut ini. Terus Mas, lanjut. Wa ma nursilul mursalina illa mubashshirina wa mundzirin. Artinya, dan tidak kami mengutus para rasul melainkan untuk memberi kabar gembira dan peringatan. Ayat di atas menjelaskan tentang alasan Allah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus para rasul. Allah Subhanahu Wa Taala, Mas. Allah Subhanahu Wa Taala, bukan Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala. Lanjut ya. Mengutus para rasul. Jawabannya adalah untuk memberi kabar gembira dan memberikan peringatan. Kabar gembira maksudnya menyampaikan Sinyalnya ini kayaknya Mas. Sinyalnya melemah. Sudah Mas? Sudah ya? Oke, jazakumullah. Oke, lanjut. Sekarang perwakilan dari 5B. Perwakilan 5B. Nanti kabel 5B iki. 5B. Ilyas. Ilyas, 5B ya, silakan disampaikan ya, atau dibaca, boleh dibaca ya.
Baca apa makna Rasulullah ya Ustaz? Ya. Lanjutkan ya. Ilyas. Baca apa makna Rasulullah ya Ustaz? Iya. Lanjut, Ilyas. Apa makna Rasulullah? Rasul artinya utusan. Sedangkan Rasulullah artinya utusan Allah. Yaitu orang yang menerima wahyu, berkewajiban menyampaikan kepada orang lain atau umat manusia. Perhatikan kanan. Wama nursilum mursalina illa Wama nursilul mursalina illa mubasyirin wa mundirin. Artinya, dan tidak kami mengutus para rasul melainkan untuk memberi kabar gembira dan peringatan. Ayat menjelaskan tentang alasan Allah SAW mengutus para rasul. Jawabannya adalah untuk memberi kabar gembira dan memberikan peringatan. Kabar gembira maksudnya menyampaikan janji Allah bagi mereka diberikan kenikmatan dan kesenangan di dunia maupun di akhirat. Rasul Ilyas. Ilyas. memberi peringatan yaitu bagi mereka yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya akan mendapatkan balasan buruk yaitu neraka jahanam. Nabi dan Rasul adalah manusia biasa, laki-laki yang dipimpin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerima wahyu. Sebagaimana manusia lainnya, Rasul pun hidup seperti kebanyakan manusia, yaitu makanan, minum, berjalan-jalan, nikah, punya anak, merasa sakit, senang, susah, semakin tua, mati, dan sifat-sifat manusiawi lainnya. B. Tugas dan sifat Rasul Allah. Para utusan Allah mempunyai tugas yang sangat berat, yaitu memimpin manusia agar hidup sejahtera dan bahagia di dunia dan di akhirat. Agar tugas itu sukses dan berhasil, mereka diberi sifat yang istimewa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat tersebut lebih dikenal dengan sifat-sifat wajib bagi Rasul. Artinya sifat yang harus dimiliki seorang Rasul. Ya, jazakumullah. Mas Ilyas, selanjutnya coba perhatikan anak ya. Ini sengaja Ustadz memang minta kepada kalian setelah kalian tadi membaca menyampaikan dari bagian dari penjelasan di bab yang ke-7 ini. Akan diulang-ulang ya.
Selanjutnya perwakilan dari kelas 5C. Silakan kelas 5C. Sebentar yang lainnya dulu ya. 5C. Tak pernah Kuni A5. Udah no quiz. Kuni A5. Ya, yang lain 30. Kalau Kuni udah no quiz mi. A5. Kira apa? Kalau bahas. Itu kan sanggung ya Pak. Kuni A5. Mana kuni A5? 5C kuni A5. Masih kurang 10 lagi yang belum gabung. Kuni A5. Enggak bisa, aku lagi mau ini. Enggak bisa untuk Apa? Aku. 38. Saat kapan saat baru gabung? Habis bantuin orang tua. Iya, Mas Ari. Kan bisa linknya Ustaz sih. Inggrisnya masih kelihatan di situ. Kuni A5 mana ya? Kuni A5 ya. Ustaz Emil, suaranya nggak ada ini anak-anak ini yang baca. Kuni ya Ustaz. Ya wes kuni dulu ayo, nih kuni. Meningkat juga. Ayo Mbak Kuni. Ayo Mbak, kuni dulu. Ngomong bisa ayo. aku Ustaz. Ya ayo. Nah, ayo Mbak Kuni. Aku Ustaz. Iya. Ya. Yang keras Mbak Kuni. Ya, apa makna Rasul Allah? Rasul artinya utusan, sedangkan Rasulullah artinya utusan Allah Subhanallah wa Ta'ala, yaitu orang yang menerima wahyu dan berkewajiban menyampaikan kepada orang lain atau umat manusia. Perhatikan Quran surat Al-An'am ayat 648 berikut ini. Wa ma nursilu mursalina ilamu basirin Illa mubasyirin. inna Lanjut Mbak, lanjut. mubasyirina wa mudirin. Artinya,
Dan tidak kami mengutuskan para rasul melainkan untuk memberi kabar gembira dan peringatan. Ayat di atas menjelaskan tentang alasan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutuskan para rasul. Jawabannya adalah untuk memberi kabar gembira dan memberikan peringatan. Kabar gembira maksudnya menyampaikan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang yang menanti perintahnya. Bagi mereka diberikan kenikmatan dan kesenangan di dunia maupun di akhirat. Kelak Rasul memberi peringatan, yaitu bagi mereka yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya akan mendapat balasan buruk, yaitu neraka jahanam. Nabi dan Rasul adalah manusia biasa, laki-laki yang dipilih Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerima wahyu. Sebagaimana manusia lainnya, Rasul pun hidup seperti kebanyakan manusia, yaitu makan, minum, berjalan-jalan, nikah, punya anak, merasa sakit, senang, susah, semakin tua, mati, dan sifat-sifat manusiawi lainnya. Sudah, Mbak? Ya, Ustaz. Mbak Budi? Sudah ya? Oke, jazakumullah, Mbak. Waalaikumsalam. Oke. Ya. Untuk 5D ya. Mbak Budi 5C. Sekarang 5D, perwakilan 5D ini. Ustadz minta yang 5D silakan dibaca. 5D. Mbak Almaira. 5D. Almaira. Mana saudara Almaira? Silakan. Almaira 5D. Malika saja, Ustaz. Apa saudara? Malika mawon. Ya wis ya, silakan Mbak Malita, ayo. Silakan Mbak Malita. Ayo Malika. Mbak Malika ya, silakan Mbak Malika. Malika. Ayo Malika. Malika. Ayo Malika yang keras Malika. Malika tidak ada suaranya Malika. Ayo Mbak. Ayo Mbak Malika, mana ya? Suaranya nggak ada. Mbak? Artinya utusan Allah, yaitu orang yang menerima wahyu dan berkewajiban menyampaikan kepada orang lain atau umat manusia. Perhatikan surat Al-An'am 98. Nursilul mursalina illa mubashirina mundirin. Artinya, dan tidak mengutus para rasul melainkan untuk memberi kabar gembira dan peringatan. Ayat di atas penjelasan Allah mengutuskan para rasul maksudnya adalah untuk memberi kabar dan memberikan peringatan. Kabar gembira maksudnya menyampaikan Allah bagi orang yang menaati perintahnya.
bagi mereka diberikan kesempatan kesenangan maupun di akhirat. Sudah Mbak Malika? Sudah? Tolong diperhatikan. Ustadz akan jelaskan tentang pelajaran kali ini. Perhatikan ya. Oke. Perhatikan. Mengenal Rasul Allah. Apa makna Rasul Allah? Perhatikan nih. Tolong yang lainnya nanti kalau kalian nggak bisa nggak mau fokus dengan penjelasan Ustadz, Ustadz akan tanya satu persatu nanti, Ustadz tunjuk. Yang nggak bisa menjawab, tak suruh baca istighfar aja ya, 1000 kali istighfarnya. Perhatikan, apa makna Rasul Allah? Rasul artinya utusan, ya. Rasul artinya utusan. Sedangkan Rasul Allah artinya utusan Allah, yaitu orang yang menerima wahyu dan berkewajiban menyampaikan kepada orang lain atau umat manusia. Jadi begini, kalau Rasul itu utusan, kalau Allah itu ya Allah, berarti utusan Allah. Nah, utusan Allah itu anak-anak punya tugas, bukan hanya sekedar diutus begitu aja. Tugasnya diantaranya ya menerima wahyu. Contoh Nabi Muhammad nih. Nabi Muhammad itu menerima wahyu Al-Quran yang dibawa oleh malaikat Jibril, kemudian disampaikan kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad menyampaikan Al-Quran itu kepada seluruh manusia, termasuk kita, gitu ya, termasuk kita ini. Jadi kita ini termasuk umat yang mendapat apa yang sudah disampaikan oleh Rasulullah dari kepada seluruh manusia. Loh Ustadz, apakah ada yang mau nerima apa ada yang tidak mau menerima? Ya mesti begitu. Ada yang mau menerima, ada yang tidak. Gitu ya. Ya biasalah itu. Nah makanya kemudian kalau orang yang menerima apa yang dibawa oleh para nabi disebut orang yang beriman. Atau disebut dengan orang Islam. Yang tidak mau menerima, artinya dia nggak mau beriman kepada Allah, kepada Nabi Muhammad, maka disebut dengan orang kafir. Gitu ya. Selanjutnya. Ini tugas Rasul sekarang. Memberi kabar gembira dan memberikan peringatan. Ya. Apa kabar gembira itu? Kabar gembira maksudnya menyampaikan janji Allah bagi orang yang mentaati perintahnya. Jadi begini, kalau kita ini menjadi umat Nabi Muhammad, ya, kita mendapatkan perintah untuk sholat, gitu ya. Kita mendapatkan perintah untuk sholat. Berarti kalau kita sholat, maka janji Allah bagi orang yang melaksanakan ibadah sholat ini, maka dia akan masuk surga. Ini disebut dengan kabar gembira. Ya, mentaati perintah Allah. Oh, bagi anak yang berbuat baik kepada kedua orang tuanya, apa Ustadz pahalanya? Oh, pahalanya besok. Yang berbuat baik kepada kedua orang tuanya, maka orang tuanya akan dimasukkan ke dalam surga yang tinggi, kumpul dengan orang-orang soleh. Dan kalian juga akan mendapatkan itu juga besok di akhirat, di surga. Ini bagian janji dari Allah. Selanjutnya anak-anak,
Bagi mereka yang diberikan kenikmatan dan kesenangan di dunia maupun di akhirat kelak, Rasul memberikan peringatan, yaitu bagi mereka yang ingkar kepada Allah dan Rasulnya akan mendapatkan balasan buruk, yaitu neraka jahanam. Jadi kalau sebaliknya, kalau kita ini menjadi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, kita menjadi orang-orang yang terus berbuat gak baik, ya, berbuat tidak baik. Berbuat tidak baik itu banyak, macamnya banyak. Berbuat gak baik itu, di antaranya berbuat tidak baik itu melawan kepada kedua orang tua, tidak punya sopan santun kepada yang lebih tua, tidak memberikan kasih sayangnya kepada yang lebih muda. Contoh, kalian punya adik, kalian nggak punya sayang kepada adikmu, ini juga perbuatan yang nggak baik. Ya, kamu punya kakak, kamu nggak menghormati kakakmu, ini juga bukan perbuatan yang baik. Makanya kemudian mencuri itu perbuatan tidak baik. Maka Allah kasih peringatan, kalau kamu mencuri, ya, kamu mencuri, maka besok kamu akan dipotong tanganmu oleh Allah di neraka, dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Anak-anak, neraka jahanam ini neraka yang paling dahsyat loh ya. Neraka yang paling siksaannya luar biasa. Ini neraka jahanam. Makanya kita harus memohon kepada Allah supaya kita ini selamat dari jilatan api neraka, ya, terutama neraka jahanam. Selanjutnya, ya, siapakah Rasul? Nabi dan Rasul adalah manusia biasa, laki-laki yang dipilih oleh Allah untuk menerima wahyu. Jadi Nabi dan Rasul manusia biasa, tapi punya keistimewaan. Apa istimewanya? Diberi wahyu oleh Allah. Wahyu itu apa sih, Ustaz? Wahyu itu firman Allah, ya. Kita mengenal kitab-kitab Allah, ada Taurat, Zabur, Injil, Al-Qur'an, itu wahyu Allah. Ya, itu wahyu Allah. Nah, kita kan sama manusianya. Ustadz manusia, kalian juga manusia, Nabi Muhammad manusia, Nabi Isa manusia, nabi-nabi yang lain juga manusia. Tapi bedanya kita ini, ustadz kalian, ustazah yang ada di sini, juga kalian, orang tua kalian, itu manusia biasa yang enggak mendapatkan wahyu. Tapi kalau para nabi, termasuk Nabi Muhammad, itu mendapatkan wahyu. Itu bedanya. Gitu ya. Itu bedanya. Ustadz, apakah Rasul itu harus laki-laki? Ya, kalau Nabi dan Rasul harus laki-laki. Enggak ada Nabi dan Rasul itu perempuan, enggak ada. Ya, laki-laki. Kalau cuma Nabi. Umurnya berapa, Ustadz? Umurnya berapa, Ustadz? Ya, umurnya ya kalau para nabi itu, khususnya Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi itu saat berumur 40. Oh, berarti sebelum itu bukan nabi ya? Ya, bukan, belum diangkat nabi. Tapi cikal bakal menjadi nabi itu sudah ada, gitu ya. Jadi tanda-tanda kenabian itu sudah ada, sudah melekat. Memang Allah pilih orang itu untuk menjadi nabi. Contoh, Nabi Muhammad dipilih oleh Allah menjadi seorang nabi. Mulai dari lahir, usia anak-anak, ya, usia dewasa, itu sudah dijaga oleh Allah. Jadi enggak bermaksiat kepada Allah, tidak melakukan hal-hal yang enggak baik lah, jaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu perbedaannya kita dengan para nabi. Ya. Sebagaimana manusia lainnya, Rasul pun hidup seperti kebanyakan manusia, yaitu makan, minum. Oke. Para nabi itu sama dengan kita. Bisa lapar anak-anak. Bisa lapar. Bisa haus. Makanya butuh makan, butuh minum. Bisa berjalan sama dengan kita. Jadi nggak ada bedanya karena manusia juga, begitu ya. Berarti bukan robot, Ustaz ya, bukan robot. Para nabi dan rasul itu sama manusia seperti kita. Bisa menikah, ya, begitu. Jadi punya istri, ya, punya anak, itu para nabi sama dengan kita. Nah, bisa sakit, ya. Loh, kalau begitu Nabi Muhammad pernah sakit? Iya, Nabi Muhammad juga pernah sakit. Oh, apakah nabi-nabi yang lain juga sakit? Ya sama, bisa merasakan sakit juga, kan gitu ya. Nabi siapa yang sakit lama itu, Mas, teman-teman? Nabi siapa? Nabi Ayub, ya sakitnya lama. Nah,
bisa sakit juga, bisa senang, ya, punya perasaan senang. Oh, kalau dapat sesuatu dia senang, dapat hadiah dia senang, sama dengan kita, gitu ya. Bisa susah juga, bisa sedih juga, ya, bisa sedih. Nabi Muhammad pun juga sedih. Saat Nabi Muhammad tinggal oleh kakek dan oleh paman dan istrinya Sayyidah Khadijah, beliau juga merasakan apa? Sedih juga ditinggal orang yang sangat dicintai oleh beliau. Ya, saat beliau juga ditinggal wafat oleh putranya, ya juga sedih juga, namanya orang tua. Sama Mas, Mbak, teman-teman. Jadi kita pun juga Nabi pun juga sama dan kita kan juga begitu. Kalau kita ada musibah kita sedih yang gitu. Sekarang ini kan kita lagi diuji nih, teman-teman. Akhirnya kita nggak bisa masuk sekolah seperti dulu lagi, dan hampir setahun ya, hampir 1 tahun kalian tidak berangkat ke sekolah ini, ya, kalian tidak berangkat ke Hilma nih, hampir 1 tahun. Ini kan juga ujian juga, kan gitu, ya, ujian juga. Nah, kemudian bisa tua, oh bisa Ustaz, ya, bisa tua juga ini anak-anak para nabi itu. Ya, Nabi Muhammad itu wafat umur berapa tahun? 62 tahun. Atau 63 tahun. Antara 62 63. Gitu ya. Ada yang berpendapat 62, ulama sejarah itu ada pendapat 63. Berarti bisa tua juga kan begitu. Ya. Bisa wafat juga bisa. Para nabi itu semuanya wafat, termasuk Nabi Muhammad wafat. Makanya kemudian anak-anak, kalau ada orang sekarang ini mengaku jadi nabi, mengaku dirinya nabi, itu berarti apa? Dia pembohong. Karena Nabi Muhammad itu nabi terakhir. Tidak ada lagi nabi yang lain setelah Nabi Muhammad. Makanya kalau ada orang kemudian ngaku-ngaku nabi, berarti dia bohong. Nggak ada nabi setelah Nabi Muhammad itu. Ya. Dan sifat manusiawi yang lainnya pada diri manusia. Jadi begini, dalam istilah ilmu akidah, ini namanya sifat al-basyariyah, sifat kemanusiaan yang dimiliki oleh para nabi, gitu ya. Bisa sakit, bisa senang, bisa sedih, bisa sehat, kenyang, lapar, dahaga. Nah itu sifat basyariyahnya para nabi. Yang membedakan kita dengan para nabi itu adalah kalau para nabi itu dijaga oleh Allah, diberi wahyu oleh Allah untuk disampaikan kepada kita. Tapi kalau kita manusia biasa nggak dapat begitu, gitu ya. Selanjutnya nih anak-anak, nah, tugas dan sifat Rasul. Apa tugas dan sifatnya? Memimpin manusia agar hidup sejahtera dan bahagia di dunia dan di akhirat. Jadi memimpin manusia hidup sejahtera, ya, hidup sejahtera, hidup bahagia. Bagaimana cara hidup bahagia itu? Ya caranya apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad, yang disampaikan oleh Nabi Muhammad diperhatikan, dilakukan. Ustaz contohkan nih. Nabi Muhammad bersabda begini. Barang siapa yang sholat subuh, sebelum sholat subuh dia melakukan sholat 2 rakaat, maka 2 rakaat itu kebaikannya melebihi isi dunia dan dunia dan seisinya. Ya, melebihi itu semuanya. Nah, berarti pahala kita besok kalau kita sering melakukan sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan di akhirat. Nah, begitu. Ini yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Kalau kita melakukan, maka kita akan mendapatkan kehidupan yang baik. Contoh lagi nih anak-anak, contoh lagi nih ya. Kita dilarang mencuri. Nah, supaya apa? Kalau kita mencuri nanti, kalau konangan, gitu ya, maka hukumannya adalah kalau mencuri dengan korupsi itu sama enggak? Oh sama, ya sama. Nah, kalau ketahuan maka jadi hukum. Kan begitu. Enggak seneng kan, enggak enak, enggak nyaman hidupnya. Nah, tapi kalau kita mengikuti perintah Muhammad, kita enggak akan
Seperti itu. Hidup kita tenang, hidup kita damai, hidup kita sejahtera. Ya. Agar tugas itu sukses dan berhasil, mereka diberi sifat-sifat yang istimewa oleh Allah. Sifat tersebut lebih dikenal dengan sifat-sifat wajib bagi Rasul. Artinya, sifat yang harus dimiliki seorang Rasul. Oke, Ustaz jelaskan nih. Nanti pertemuan akan datang, akan Ustaz jelaskan tentang Nabi Ulul Azmi. Ya, untuk saat ini Ustaz jelaskan tentang tugas para Rasul dan Nabi, dan siapakah Rasul dan Nabi. Jadi ini sifat-sifatnya anak-anak. Jadi para Nabi itu harus mempunyai sifat ini. Ya, harus punya sifat ini. Kalau tidak punya sifat ini, bukan para Nabi namanya. Satu, sidik, artinya benar. Jadi ini yang diberikan oleh Allah. Selain mukjizat ya, kalau mukjizat pasti itu mukjizat. Ya, sidik artinya benar. Seorang Rasul selalu benar dalam perkataan, perbuatan. Mustahil dia berkata dusta atau bohong. Jadi para Nabi dan Rasul itu nggak pernah bohong. Bisa contohkan Nabi Muhammad ya. Apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad itu terbukti semuanya. Ya, Nabi Muhammad sudah bersabda sudah ratusan tahun yang lalu, tapi sekarang terbukti, gitu ya. Banyak seperti itu. Kemudian ini sifat sidik para Nabi dan Rasul. Artinya sidik apa? Benar. Ingat ya, ingat. Sidik itu benar. Tolong dihafalkan. Nanti kalau ulangan kalian nggak akan bingung. Ya. Kemudian amanah. Amanah artinya jujur, dapat dipercaya. Seorang Rasul mustahil khianat. Seorang Rasul nggak mungkin kemudian tidak amanah, nggak bisa dipercaya. Dia wajib menyampaikan amanah Allah kepada kaumnya. Semua perkataan, perbuatan, dan tindakan Rasul harus benar dan tidak boleh ingkar janji. Nah, ini amanah ini. Ustaz contohkan, Nabi Muhammad itu pernah diajak bertemu oleh seorang sahabat. Anak-anak, perhatikan nih. Diajak ketemu oleh seorang sahabat, sudah janjian. Bukan Nabi Muhammad yang janjian. Sahabat itu sendiri janjian. Rasulullah, besok aku ingin ketemu dengan engkau. Di tempat ini ya jam segini, jam 9:30. Nah, kemudian anak-anak, kemudian Nabi Muhammad datang lebih dulu daripada yang sahabat yang tadi minta janji tadi ketemu tadi itu. Nah, nyampe di sana Nabi Muhammad nunggu 5 menit, 10 menit, 20 menit, 25 menit, sampai 1 jam. Ya, sampai 1 jam. Bahkan lebih dari 1 jam nunggunya. Nah, ternyata lama nggak muncul-muncul. Pulang Nabi Muhammad. Besok lagi juga begitu. Muhammad datang lagi ke tempat itu. Nggak datang lagi orangnya. Sampai 3 kali. Akhirnya suatu saat, suatu hari dia ketemu dengan Rasulullah. Nah, kemudian ketika melihat Rasulullah, dia ingat kalau sudah pernah berjanji untuk bertemu dengan Rasulullah. Akhirnya sahabat ini kemudian datang kepada Nabi Muhammad minta maaf kalau waktu itu lupa. Nah, kalau para nabi nggak akan seperti itu ya. Selanjutnya anak-anak, fatonah artinya cerdas. Para nabi itu punya kecerdasan di atas kaumnya ya. Para nabi itu punya kecerdasan di atas kaumnya. Itu para nabi. Seorang Rasul harus pandai, cerdas, akalnya memiliki kekuatan berpikir yang tinggi, memiliki hati yang bersih atau akal budi yang tinggi. Dan sifat ini seorang Rasul dapat menyelesaikan tugas kerasulnya dengan baik. Jadi kalau Nabi itu nggak cerdas, bagaimana cara menyampaikan apa yang sudah diperintahkan oleh Allah kepada umatnya? Ya, harus cerdas. Nabi Muhammad itu mendapatkan wahyu langsung hafal, sampaikan kepada para sahabat. Mendapatkan wahyu hafal, sampaikan lagi kepada sahabat. Begitu terus ya. Kemudian tabligh menyampaikan, para nabi harus menyampaikan wahyunya kepada manusia kepada umatnya. Kalau nggak nyampaikan itu bukan para nabi namanya, ya. Nggak nyampaikan. Nah, cukup anak-anak, sudah jam 9:30 ya. Ustadz berharap kalian bisa mempelajari ini. Besok pertemuan akan datang akan Ustadz lanjutkan penjelasannya ya.
Ustadz berharap kalian baca lagi apa itu sifat para nabi, berapa sifat para nabi, ya, apa perbedaan nabi Rasul dengan manusia itu apa, nanti kalian belajar lagi. Cukup ya, Ustadz Emil, jazakumullah. Ustadz mohon maaf, berdoa, kita doa sama-sama, semoga kita bisa bertemu seperti dulu lagi ya, kumpul dengan teman-teman kalian, bertemu dengan ustadz-ustadzahnya, ya, berdoa kepada Allah semoga semuanya ujian ini cepat berlalu. Ustadz akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.